Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Delia Prestanti dengan NIM 2283-2023 dari kelas A Pendidikan Vokasional Teknik Elektro. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menjalankan ujian tengah semester pada mata kuliah Dasar Sistem Kendali dengan dosen pengampu Ibu Desmira STMT. Mengapa dalam pengukuran diperlukan instrumen pengukur? Karena pada dasarnya pengukuran bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai sifat-sifat pada suatu benda atau keadaan dan untuk mengatur sesuai dengan informasi yang diinginkan. Jadi, perlu adanya instrumen pengukuran karena instrumen merupakan alat ukur yang mempunyai sifat kompleks yang minimal terdiri atas komponen. Yang pertama itu ada transducer atau sensor atau elemen pengindra. Nah, yang kedua itu ada pengkondisi sinyal berupa amplifier atau penguat, ada peredam, dan penyaring. Yang ketiga itu ada unit keluaran analog berupa skala jarum dan peraga digital berupa monitor. Gambarkan diagram sistem pengendalian temperatur dari suatu setrika otomatis dan jelaskan. Gambarnya seperti yang ada di sini, gambar diagramnya. Dari gambar diagram di atas dapat dijelaskan bahwa dalam setrika listrik otomatis dapat mengatur panas yang dihasilkan pada setrikanya. Masukan dari sistem tersebut adalah suhu sebagai acuannya. Untuk mengatur suhu yang diinginkan dapat menggunakan saklar temperatur yang diset secara tepat oleh termostat. Sedangkan untuk keluarannya adalah suhu yang dihasilkan sebenarnya yang bisa dideteksi dengan cara pengukuran temperatur. Apabila termostat terdeteksi suhu keluarannya lebih kecil dari masukan, maka arus listrik mengalir dan memanaskan elemen pemanas hingga suhu sama seperti acuannya, yaitu saklar pengatur. Dan jika sudah sama, maka secara otomatis arus akan terputus. Gambarkan dan jelaskan diagram sistem pengendalian jelajah mobil. Gambar diagramnya seperti yang ada di video ini. Dapat dijelaskan bahwa dalam berkendara di jalan raya terkadang ada pembatasan untuk kecepatan berkendara. Dengan adanya pembatasan tersebut, pengemudi harus mematuhi demi keselamatan dengan menjaga kecepatan berkendara sesuai dengan ketentuan. Sebagai alat untuk memonitor kecepatan dalam berkendara, biasanya dipasang speedometer. Apabila terjadi penyimpangan kecepatan kendaraan antara yang tercatat pada speedometer dengan ketentuan yang ada di rambu-rambu, maka pengemudi harus berusaha untuk melakukan pengendalian kecepatan kendaraan dengan menambahkan atau mengurangi kecepatan putaran mesin. Proses yang dilakukan pengemudi tersebut secara tidak langsung mensinergikan beberapa komponen yang mempengaruhi sistem kendali jelajah pada mobil. Jelaskan sistem pengendalian yang terdapat karburator motor atau mobil. Karburator digunakan pada saat membutuhkan RPM motor tinggi ketika sedang di tanjakan ataupun RPM rendah. Throttle valve yang menjadi peranan penting dalam mengatur banyak sedikitnya gas campuran, bahan bakar, dan udara segar yang masuk ke dalam silinder. Semakin banyak gas segar yang masuk, maka memicu piston untuk bergerak semakin cepat dan berimbas RPM motor naik. Throttle valve dapat dikendalikan melalui tuas yang dihubungkan oleh seling. Berikan contoh dan penjelasan tentang aplikasi teknik kendali di dunia industri. Contohnya seperti yang ada di gambar pada video ini. Pada mesin coiling yang menggunakan sistem hidrolik, untuk feeding system diperlukan adanya pressure gauge hydraulic oil yang berfungsi untuk memantau dan mengendalikan tekanan oli hidrolik agar sesuai dengan ketentuan. Karena saat terjadi abnormality pada tekanan oli hidrolik, mesin dapat diantisipasi sedini mungkin. Mungkin cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.